Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita dalam penyelenggaraan webinar pendalaman materi biologi seri 3 dengan tema respirasi sel dan fotosintesis. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, serta pengikut risalahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hebat, perkenalkan nama saya Yeni Noviawati dari MA Nurul Iman Kota Cimahi, bertindak sebagai host pada webinar kali ini. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya Ibu Andina Bunga Lestari sebagai moderator. Ibu Andina berasal dari MA Multiteknik Asiputra Kota Cimahi. Selanjutnya sebagai penghubung Ibu Ari Wahyuni dari MA Misbah Unpur Kota Cimahi. Selain dari kami masih banyak rekan-rekan panitia, Bapak Hendra Dewan, Ibu Nenglani, Ibu Umi, Ibu Sulastri Nenden, dan rekan-rekan lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena biarlah webinar kali ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu narasumber kita kali ini, yaitu Ibu Rita Ariyanti, MKMSC, dari UIN Wali Songo. Selamat datang Ibu Sugeng Rawuh, dan terima kasih pula kepada rekan-rekan panitia penyelenggara webinar pendalaman materi biologi seri 3 ini. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada partisipan peserta webinar yang bersedia meluangkan waktu untuk acara ini. Ini ada partisipan sebanyak 164 peserta. Baik Bapak Ibu hebat, saya sampaikan susunan acara webinar, yaitu sesi pertama penyampaian materi oleh Ibu narasumber Ibu Rita selama kurang lebih 1 jam. Kemudian sesi kedua, sesi tanya jawab oleh peserta webinar dan akan dijawab oleh Ibu narasumber Ibu Rita selama kurang lebih 1 jam pula. Bapak Ibu bisa bertanya melalui chatting ataupun raise hand. Baik Bapak Ibu hebat, selanjutnya acara saya serahkan kepada Ibu moderator kita, Ibu Andina. Silakan Ibu Andina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Yeni tadi sudah berkenan untuk membuka acara pada hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan panitia yang telah menyelenggarakan acara webinar pada hari ini. Dan tentunya saya ucapkan selamat siang, mungkin di beberapa wilayah menjelang selamat sore ini ya. Selamat siang menjelang selamat sore kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa lagi di acara webinar Komunitas Pendidik Madrasah Berbagi sesi 3 tentang pendalaman materi biologi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andina Bunga Lestari, saya dari MA Multiteknik Asiputra. Senang sekali pada kesempatan ini saya dapat menyapa Bapak dan Ibu semua, serta dapat mendampingi Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama mendengarkan presentasi dari pemateri kita siang hari ini yang sangat luar biasa, Ibu Rita Ariyanti Nur Hasanah, SPD Master of Science. Baik, selamat siang Bu Rita. Selamat siang Bu Andina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Baiklah, sebelum kita ke materi, izinkan saya Bu untuk membacakan dulu CV dari pemateri kita, Ibu Rita. Ibu Rita Ariyanti Nur Hasanah, SPD MSc, bertempat tanggal lahir di Jepara, tanggal 9 April tahun 1993. Ya, wah masih sangat muda sekali.
Ya, Ibu Rita tempat tinggal di daerah Ngeling, RT 04, RW 03, Pecangan Jepara. Saat ini Ibu Rita bekerja sebagai dosen biologi di program studi pendidikan biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang. Untuk kontak personnya bisa di ritariana@walisongo.ic.id atau di nomor 085731627785. Untuk riwayat pendidikannya, Ibu Rita menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015 dan S2-nya di Universitas Gajah Mada, jurusan biologi, lulus tahun 2018 dan konsentrasi minat studinya di fisiologi tumbuhan. Bu Rita juga sudah banyak sekali untuk publikasi-publikasinya, diantaranya ada 1 peranan silikon dalam meningkatkan pertumbuhan kadar klorofil padi yang tercekam kadmium, diterbitkan di Al Hayat Journal of Biology and Applied Biology tahun 2020. Lalu ada juga potensi of silicon in reducing cadmium toxic in compo rice, terbit di Asia Journal of Agriculture Biology tahun 2020. Lalu Bu juga sudah menerbitkan buku, yaitu buku biologi sel pada tahun 2020 sebagai penulis kelima, dan yang terbaru di tahun 2021 ini menerbitkan jurnal dengan judul Phytochemical Screening and Cytotoxic Evaluation of Leukemia's Tendence with Extract Using Lab NT4 7D Cell Lines, Jurnal Biodiversitas tahun 2021. Untuk pengalaman kerjanya, Bu Rita ternyata pernah menjadi guru biologi dari tahun 2015 sampai 2016 di MTS Darul Hikam. Lalu menjadi tentor biologi di Lembaga Bimbingan Belajar tahun 2015 sampai 2016. Tentor privat tahun 2018 sampai 2019, lalu tutor pendamping KSM Biologi di Mansa Tujerang Jepara tahun 2018 sampai 2019, serta sebagai dosen biologi di UIN Walisongo Semarang sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Subhanallah, berpengalamannya banyak. Terus aja masih muda. Baik, biar tidak berlama-lama, kalau begitu selanjutnya kita langsung dengarkan Bapak dan Ibu semua tentang materi respirasi sel dan fotosintesis ya. Kalau materi ini tentunya sudah akrab dengan Bapak dan Ibu, terutama yang mengajar di kelas 12, karena materi ini ada di bab metabolisme sel di kelas 12 semester 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pendalaman materinya. Mangga kepada Ibu Rita Sayarsa. Baik, terima kasih Bu Andina ya, Ibu Moderator atas kesempatannya. Saya share screen dulu materi saya. Mangga Ibu, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu guru yang semuanya yang ada di sini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah berkenan mengundang saya, dosen baru yang masih baru ini, untuk menjadi salah satu narasumber dalam acara webinar pendalaman materi biologi. Ini acara yang sangat luar biasa sekali. Jadi saya sangat senang sekali. Salam kenal semuanya. Pada sore hari ini saya akan saya akan menyampaikan materi tentang respirasi seluler dan fotosintesis. Jadi keduanya ini merupakan proses metabolisme yang penting bagi sel. Saya yakin di sini Bapak Ibu sudah akrab ya, tadi sudah disampaikan Bu Andina bahwa materi ini
keluar pada bab metabolisme kelas 12 ya. Jadi di sini saya hanya akan merefresh saja, merefresh ingatan tentang apa itu respirasi seluler dan fotosintesis dan bagaimana setiap tahapan yang terjadi pada kedua proses tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara terpisah ya, respirasi seluler dulu, baru disusul dengan fotosintesis. Nah, ini respirasi seluler. Semua aktivitas organisme ya, termasuk kita, manusia, kita bisa berlari, kemudian kita bisa berbicara, kita bisa belajar, kita bisa mengikuti webinar seperti ini. Itu membutuhkan energi ya, energi, dan kita mencukupi kebutuhan energi kita itu dengan cara memakan makanan sumber energi. Misalnya ada karbohidrat, ada lemak, kemudian ada protein. Nah, kemudian sumber energi tersebut nanti akan dicerna oleh sistem pencernaan kita untuk dihasilkan molekul yang lebih sederhana yang akan dimanfaatkan untuk diekstrak ATP-nya dan digunakan untuk aktivitas sel gitu. Nah, kita flashback materi minggu lalu yang disampaikan oleh narasumber pada series kedua ya, tentang sel, di mana sel itu di dalamnya mengandung organel-organel yang berperan penting untuk aktivitas sel. Nah, salah satunya adalah mitokondria. Nah, mitokondria ini merupakan organel penghasil energi, tempat terjadinya proses respirasi seluler. Nah, setiap struktur organel ini berkaitan dengan fungsi kerjanya. Maka, untuk mempelajari respirasi seluler, kita harus mengetahui struktur dari si mitokondria itu. Nah, jadi seperti yang tampak pada gambar, nah ini ya, jadi mitokondria ini merupakan organel yang bermembran ganda. Ada outer mitokondrial membran luar, sama inner mitokondrial membran atau membran dalam. Yang keduanya ini dipisahkan oleh ruang antar membran ya, interspace membran. Kemudian bentuknya ini lonjong, lalu diameternya itu kurang lebih 0,25 mikrometer. Untuk membran bagian dalam ini sifatnya lebih selektif permeable ya, terhadap zat-zat yang masuk. Kemudian membran bagian dalam ini membentuk lekukan ke arah matriks ini, ke arah dalam, namanya krista. Dan krista ini berperan untuk memperluas area respirasi sehingga bisa memaksimalkan jumlah energi yang disintesis. Gitu. Kalau membran luar ini terdapat saluran yang dibentuk dari protein porin. Terus di dalamnya ini ada matriks mitokondria yang di dalamnya itu mengandung komponen-komponen yang penting untuk respirasi seluler. Ada enzim, ada koenzim, ada kofaktor, dan juga ada material genetik. Sehingga di sini karena ada material genetik sendiri, mitokondria ini bekerja secara semi autonom yang mampu mengkode proteinnya sendiri yang dibuat oleh ribosomnya sendiri. Gitu. Oke, next. Nah, kemudian pada hakikatnya respirasi itu apa sih? Respirasi adalah oksidasi molekul organik menjadi untuk diekstrak, untuk diambil ATP-nya atau energinya. Jadi molekul organik itu sebagai sumber energi ya. Nah, di sini molekul organik yang dimaksud yang sering digunakan untuk contoh yakni glukosa dengan rumus kimia C6H12O6. Nah, berikut persamaan reaksi dari transformasi glukosa hingga diperoleh energi. Jadi rumusnya C6H12O6 plus oksigen nanti akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan juga dihasilkan energi atau ATP. Nah, bagaimana cara bisa mendapatkan hasil seperti ini? Jadi glukosa ini akan melalui serangkaian tahap yang disebut tahap respirasi seluler. Ada tahap glikolisis, kemudian ada tahap dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs,
Kemudian ada tahap sistem transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Nah, gambar di samping ini yang terlihat di layar ini merupakan overview atau tampilan dari respirasi seluler secara garis besar ya. Jadi glikolisis ini terjadi di sitosol atau sitoplasma, di mana memerlukan masukan berupa glukosa dan hasilnya nanti akan dioksidasi, nanti hasilnya berupa pirufat. Pirufat kemudian menghasilkan ATP dan juga NADH. Ini saya akan jelaskan secara garis besar dulu ya. Lalu pirufat ini nanti akan dioksidasi masuk ke dalam matriks mitokondria, membentuk asetil-CoA, yang mana nanti asetil-CoA ini akan memasuki siklus Krebs. Nah, hasil yang berupa molekul berenergi seperti NADH nanti, NADH dan juga FADH2 nanti akan masuk ke sistem transport elektron untuk di-convert menjadi ATP melalui chemiosmosis dengan bantuan enzim ATP sintase di membran dalam mitokondria. Jadi overview-nya seperti itu. Sekarang saya akan jelaskan setiap tahapannya. Yang pertama glikolisis ya. Tadi sudah saya singgung bahwa membutuhkan masukan berupa glukosa. Satu molekul glukosa yang merupakan senyawa berkarbon 6 atau 6C nanti akan dioksidasi menjadi 2 molekul asam pirufat, di mana pirufat di sini adalah senyawa berkarbon 3 atau 3C. Dan juga menghasilkan energi berupa NADH, 2 molekul NADH dan 4 molekul ATP. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari sini ya. Glukosa nanti akan difosforilasi menggunakan fosfat inorganik dari ATP ini membentuk glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Jadi glukosa ditambahkan fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini akan rearrangement membentuk fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Kemudian fruktosa 6-fosfat ini nanti akan difosforilasi kembali, tambah fosfat lagi dari ATP, membentuk fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, ini masih 6C ya. Kemudian fruktosa 1,6 bifosfat ini nanti akan dipecah menjadi senyawa berkarbon 3. Dalam hal ini ada dihidroksiaseton fosfat sama gliserol T3-fosfat dengan bantuan enzim aldolase. Jadi 6C jadi 3C. Yang mana dihidroksiaseton fosfat sama gliserol T3-fosfat ini reaksinya saling balik ya. Nah, namun reaksinya cenderung untuk membentuk gliserol T3-fosfat. Selanjutnya gliserol T3-fosfat ini akan dioksidasi. Dioksidasi artinya sepasang elektronnya dilepaskan bersama proton lalu diterima oleh aseptor elektron yakni NAD+. Nah, kemudian NAD+ ini mengalami reduksi membentuk NADH. NADH ini adalah molekul berenergi tinggi ya. Selain itu, gliserol T3-fosfat ini juga mengalami fosforilasi, ketambahan fosfat inorganik, membentuk 1,3 bifosfoglycerat atau BPG. Kemudian 1,3 bifosfoglycerat ini nanti akan mengalami oksidasi kembali ya. Mengalami fosforilasi. Mengalami difosforilasi membentuk 3 fosfoglycerat. Jadi P-nya itu dilepaskan lalu diterima oleh ADP sehingga di sini ADP plus PI membentuk ATP. Dan enzim yang mengkatalis adalah fosfoglycerat kinase. Kemudian 3 fosfoglycerat ini nanti akan dimutasi oleh enzim fosfoglyceromutase membentuk 2 fosfoglycerat. Selanjutnya 2 fosfoglycerat ini nanti akan dikeluarkan airnya H2O dengan bantuan enzim enolase membentuk fosfoenol pirufat. Nah, ini masih senyawa berkarbon 3C. Kemudian fosfoenol pirufat ini nanti akan dilepaskan fosfatnya. Kemudian di sini ada pembentukan energi secara
substrat ya, level substrat ADP plus PI, di mana PI-nya ini berasal dari fosfoenol pirufat, ini akan membentuk pirufat, dan enzim yang mengkatalis adalah pirufat kinase. Jadi seperti itu, dan hasil energi yang dihasilkan itu ada 4 ATP sama 2 NADH. Namun pada reaksi 1 sama reaksi 3 ternyata membutuhkan 2 ATP ya, sehingga totalnya itu ada 2 ATP sama 2 NADH. Gitu. Nah, ATP yang di sini itu diproduksi secara langsung, secara spontan, level substrat, sementara NADH ini harus masuk ke sistem transfer elektron untuk dikonvert menjadi ATP. Nanti ada prosesnya. Nah, tadi kan dihasilkan 1 molekul glukosa dihasilkan 2 asam pirufat. Lalu bagaimana nasib pirufat? Pirufat nanti akan masuk ke dalam mitokondria, kemudian di dekarboksilasi yang semula 3C akan menjadi 2C, yakni asetat. Jadi CO2-nya dilepaskan, kemudian asetat ini akan bergabung dengan koenzim A untuk membentuk asetil-CoA. Selain itu, pirufat juga mengalami oksidasi dengan cara sepasang elektronnya itu akan dilepaskan lalu diterima oleh NAD+, sehingga NAD+ tereduksi membentuk NADH. Dan juga berikatan dengan 1 proton, 1H. Yang H1-nya lagi itu disumbangkan ke matriks. Jadi persamaannya adalah NAD+ akan menghasilkan NADH plus H+. Gitu. Jadi kalau 2 asam pirufat berarti ada 2 asetil-CoA. Nah, lalu bagaimana selanjutnya nasib asetil-CoA? Oh ya, yang tadi juga hasil produksinya berupa CO2 ya. Nah, asetil-CoA yang sudah berada di dalam matriks mitokondria ini nanti akan memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat ya. Nah, jadi ini di sini ada 9 reaksi. Reaksi pertama ada yang di paling atas ini. Jadi asetil-CoA ini akan melepaskan CoA-nya, kemudian akan dihubungkan, akan dikombinasikan dengan oksaloasetat. Jadi asetil-CoA ini 2C, kemudian oksaloasetat ini 4C, 4 tambah 2 jadi 6, jadi membentuk sitrat atau 6C. Dan enzim yang mengkatalis adalah sitrat sintetase. Kemudian sitrat ini akan di-rearrangement membentuk isositrat sama masih 6C dengan bantuan enzim akonitase. Kemudian isositrat ini akan oksidasi ya, akan dioksidasi dan juga didekarboksilasi dan juga didehidrogenasi. Jadi ada 3 reaksi. Isositrat membentuk alfa ketoglutarat, kemudian di sini terjadi reduksi NAD+ membentuk NADH karena isositrat melepaskan elektronnya. Kemudian CO2-nya juga dilepaskan karena terjadi dekarboksilasi, sehingga 6C ini akan berubah jadi 5C. Kemudian alfa ketoglutarat 5C ini mengalami dekarboksilasi kembali, jadi CO2-nya dilepaskan, kemudian mengalami oksidasi juga, menghasilkan NADH, NAD+ tereduksi membentuk NADH. Kemudian di sini ada CoA, jadi dikombinasikan dengan CoA membentuk suksinil-CoA. Yang awalnya itu 5C menjadi 4C ya, suksinil-CoA ada 4C. Kemudian suksinil-CoA diubah menjadi suksinat, di mana di sini CoA-nya dilepaskan, kemudian di sini membutuhkan GTP plus fosfat inorganik yang akan membentuk GTP, di mana GTP ini akan menyumbangkan fosfat inorganiknya ke ADP sehingga terbentuk ATP. ADP terfosforisasi membentuk ATP. Kemudian suksinat 4 ini akan diubah menjadi fumarat. Nah, di sini melibatkan kofaktor FAD, yang mana FAD ini akan tereduksi karena suksinatnya mengalami oksidasi. FAD tereduksi membentuk FADH2. Dan produk yang dihasilkan di sini adalah fumarat, masih 4C. Lalu fumarat akan dikombinasikan dengan H2O air akan membentuk malat 4C, dan malat ini akan digunakan untuk merecycle oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase
di mana di sini malat mengalami oksidasi sehingga NAD+ ini tereduksi membentuk NADH. Seperti itu. Nah, jadi hasil dari siklus Krebs di sini kita bisa menghitungnya ada 3 molekul NADH, kemudian 1 molekul ATP dan 1 FADH2. Apabila ada 2 asetil-CoA yang berlangsung dalam 2 siklus, berarti ada 6 NADH, 2 ATP sama 2 FADH2. Dan pada siklus Krebs ini akan menghasilkan karbon dioksida, ini dikeluarkan sebagai produk sisa dari respirasi seluler. Nah, lalu bagaimana nasib NADH dan FADH2? Tadi sudah dijelaskan bahwa siklus Krebs itu terjadi di matriks mitokondria. Berarti NADH sama FADH2 sudah berada di dalam matriks mitokondria. Nah, yang terjadi selanjutnya, maka molekul tersebut ini akan dikonversi menjadi ATP melalui proses yang namanya fosforilasi oksidatif. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan membran dalam mitokondria. Bagian atas di sini adalah matriks mitokondria, sementara bagian bawah di sini adalah intermembran space atau ruang antar membran. Kemudian ini membran dalamnya yang merupakan fosfolipid bilayer. Nah, di sini ada 5 komponen penting yang berperan dalam fosforilasi oksidatif. Yang pertama, NADH dehidrogenase, kemudian yang kedua ini ada quinon, yang ketiga BC1 kompleks, yang keempat ini ada sitokrom oksidase kompleks, dan yang kelima ini ada ATP sintase atau ATPase. Nah, saya akan menjelaskan perjalanan NADH terlebih dahulu. Jadi NADH yang berada di dalam matriks ini nanti akan didehidrogenasi atau dioksidasi. Jadi elektronnya ini akan dilepaskan sehingga terbentuk NAD+, ini sekaligus untuk merecycle NAD+ supaya bisa digunakan kembali sebagai aseptor elektron. Nah, kemudian protonnya itu dipompa dari matriks ini, protonnya dipompa ke ruang antar membran. Nah, dua elektron ini nanti akan ditransfer ke ubiquinon sehingga ubiquinon itu tereduksi menjadi ubiquinol. Nah, kemudian elektron nanti akan diteruskan atau dialirkan menuju ke kompleks 3, yakni BC1 kompleks, di mana pada kompleks 3 ini juga terjadi pompa proton dari matriks mitokondria menuju ke ruang antar membran. Lalu elektron itu diteruskan ke sitokrom, kemudian dibawa ke kompleks 4, yakni sitokrom oksidase kompleks. Kemudian di sitokrom 4 juga terjadi pompa proton dari matriks ke ruang antar membran. Nah, lalu akhirnya elektron tersebut akan mereduksi oksigen. Jadi oksigen ini bertindak sebagai aseptor elektron yang terakhir untuk respirasi aerob ya, karena respirasi aerob itu bergantung pada oksigen. Nah, di sini oksigen ini akan bereaksi dengan H+, yang ada di matriks ini membentuk H2O. Persamaan reaksinya 2H+ plus setengah O2 membentuk H2O. Nah, H2O di sini juga merupakan produk sisa dari respirasi seluler. Nah, kemudian bagaimana cara mengkonversi ATP-nya? Jadi ATP itu dikonversi disebabkan oleh gradien proton yang tercipta antara ruang antar membran dengan matriks. Yang mana di sini di ruang antar membran ini bermuatan lebih positif dibandingkan di matriks. Artinya konsentrasi H+ ini lebih banyak dibandingkan yang berada di matriks. Akibatnya di sini H+ ini harus dimasukkan kembali ke dalam matriks melalui saluran atau channel pada enzim ATP sintase. Nah, di sini ada salurannya. Nah, ketika H+ ini dimasukkan kembali, ini akan membangkitkan energi potensial yang akan menggerakkan atau mengaktifkan kerja dari ATP sintase, sehingga terjadi fosforilasi ADP plus fosfat inorganik, ini akan membentuk ATP.
Jadi begitulah perjalanannya, dan secara teoritis untuk satu molekul NADH ini akan dihasilkan 3 ATP. Berbeda dengan FADH2, perjalanannya itu dimulai dari kompleks 2 atau quinon ya, ubiquinon. Jadi di sini FADH2 ini akan mengalami oksidasi, elektron ini dilepaskan, langsung dibawa ke kompleks 3, lalu di kompleks 3 terjadi pompa proton, kemudian elektron dibawa ke kompleks 4, terjadi pompa proton juga, dan akhirnya diterima oleh oksigen. Nah, gradien proton yang tercipta ini juga sama kayak NADH tadi, akan dimasukkan kembali ke matriks mitokondria, lalu mengaktifkan ATP sintase untuk fosforilasi ADP, sehingga menghasilkan ATP. Dan secara teoritis, untuk satu molekul FADH2 ini akan menghasilkan 2 ATP. Gitu. Namun secara aktual, ternyata satu molekul NADH itu para peneliti sepakat kurang dari 3 ATP, yakni sekitar 2,5 ATP, sementara untuk satu molekul FADH2 secara aktualnya kurang dari 2 ATP atau sekitar 1,5 ATP. Oke, sekarang kita hitung bagaimana jumlah energi yang dihasilkan oleh satu molekul glukosa. Jadi tadi sudah dijelaskan pada tahap glikolisis ini dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH, di mana 2 NADH ini akan masuk ke sistem transport elektron menghasilkan 6 ATP. Kemudian oksidasi pirufat atau dekarboksilasi oksidatif terjadi di matriks mitokondria menghasilkan 6 ATP ya, 2 NADH menghasilkan 6 ATP. Sementara untuk siklus Krebs ini dihasilkan 2 ATP, lalu 6 NADH dikali 3 jadi 18 ATP, dan 2 FADH2 dikali 2 menjadi 4 ATP. Dan jika ditotal semuanya ini menjadi 38 ATP. Namun ada yang mengatakan 36 ATP, kok bisa sih, bagaimana? Nah, alasannya itu ini. Jadi, waktu glikolisis itu kan dihasilkan NADH, di mana glikolisis itu terjadi di sitosol. Padahal sistem transport elektron itu terjadi di membran dalam mitokondria. Dan membran dalam mitokondria itu bersifat impermeable terhadap NADH. Jadi NADH di sitosol tidak bisa masuk begitu saja menuju ke matriks. Nah, terdapat 2 cara supaya bisa elektron dari NADH di sitosol itu bisa dikonversi menjadi ATP. Caranya melalui 2 shuttle atau kalau dalam buku itu pesawat ulang-alik. Nah, di sini ada malat aspartate shuttle atau disingkat dengan malat shuttle. Dan yang kedua adalah glycerol 3 fosfat shuttle. Apa perbedaannya? Oke, kita simak. Yang pertama malat shuttle ya. Jadi elektron dari NADH sistolik ini saya bacanya dari gambar sini yang paling pojok di ruang antarmembran. Jadi NADH sudah sampai ke ruang antarmembran. Ini panahnya nggak kelihatan ya. Nah ini NADH-nya ini akan mengalami oksidasi, melepaskan elektronnya, lalu diterima oleh oksaloasetat. Oksaloasetat tereduksi membentuk malat. Jadi malat ini sudah membawa elektron ya dari NADH. Lalu malat ini akan ditransport ke dalam melewati malat alfa ketoglutarat antiport atau transporter yang harus ada imbal baliknya. Nah di sini bertukar dengan alfa ketoglutarat sehingga kalau malat diimpor ke dalam maka alfa ketoglutarat itu harus diekspor keluar. Nah, setelah malat itu sudah sampai matriks, malat ini akan melepaskan elektronnya lagi dan mereduksi NAD+, sehingga NAD+ ini akan mengalami reduksi membentuk NADH. Jadi NADH inilah yang siap nantinya akan memasuki sistem transport elektron karena sudah berada di dalam matriks. Nah, malatnya ini akan dikonversi menjadi oksaloasetat kembali ya. Kemudian oksaloasetat ini akan dibentuk menjadi alfa ketoglutarat. Jadi oksaloasetat dan glutamat ini akan mengalami transaminasi dengan bantuan enzim aspartate
aminotransferase, di mana di sini produk yang dihasilkan adalah alfa-ketogutarat dengan aspartat. Nah, aspartat ini nanti akan diekspor keluar, sebagai gantinya glutamat yang berada di dalam ruang antarmemban ini harus dimasukkan ke dalam. Nah, aspartat ini nantinya akan digunakan untuk merecycle kembali oksaloasetat dengan mekanisme yang sama tadi, dengan transfer amino ya, karena dibantu oleh enzim aspartat aminotransferase. Nah, karena NADH yang ada di sitosol kemudian masuk melalui malat shuttle dalam bentuk NADH, maka energi yang dihasilkan untuk fosforilasi oksidatif 1 molekul NADH ini masih sama 3 ATP. Sehingga kalau menggunakan mekanisme ini, total ATP yang dihasilkan untuk 1 molekul glukosa yakni 38 ATP. Berbeda halnya dengan gliserol 3-fosfat shuttle, yang mana di sini NADH yang dihasilkan oleh glikolisis ini nanti akan mengalami oksidasi dan melepaskan elektronnya, yang menerimanya adalah DHAP, dihidroksiaseton fosfat. Jadi dihidroksiaseton fosfat ini akan tereduksi membentuk gliserol 3-fosfat. Lalu gliserol 3-fosfat ini akan melepaskan elektronnya kembali, kemudian diterima oleh FAD+. Jadi FAD+ ini sudah bersiap menerima elektron dari gliserol T3-fosfat. Nah, FAD+ ini tereduksi membentuk FADH2. Dan gliserol 3-fosfat ini akan dikonvert menjadi DHAP atau dihidroksiaseton fosfat. Nah, artinya NADH di sitosol masuk ke dalam matriks mitokondria sudah dikonversi menjadi FADH2. Jadi, kalau FADH2 masuk ke sistem transfer elektron, maka akan dihasilkan 2 ATP. Nah, sehingga ada perbandingan jumlah energi yang lewat malat shuttle itu 38, sementara energi yang didapatkan lewat gliserol 3-fosfat shuttle ini akan dihasilkan 36 ATP per 1 molekul glukosa. Jadi seperti itu. Oke, yang saya jelaskan tadi adalah respirasi aerob, di mana keberadaan atau availabilitas oksigen sangat dibutuhkan. Nah, akan tetapi dalam kondisi availabilitas oksigen yang kurang, yang tidak ada, yang tidak tersedia, organisme tertentu masih bisa melakukan respirasi dengan jalur anaerob, di mana peran oksigen ini nanti digantikan oleh molekul lain seperti molekul inorganik, ada karbon dioksida ataupun nitrat atau sulfat, dan juga ada molekul organik. Kalau digantikan molekul inorganik, prosesnya namanya respirasi anaerob. Kalau digantikan dengan molekul organik, prosesnya namanya fermentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang fermentasi. Di sini ada 2 gambar, ada 2 bagan, fermentasi alkohol pada yeast sama fermentasi asam laktat pada muscle cell atau sel otot. Untuk fermentasi alkohol pada yeast atau ragi, glukosa ini akan dikonversi menjadi 2 asam pirufat. Nah, 2 asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi, jadi dipecah CO2-nya dibuang, membentuk 2 asetaldehid. Kemudian 2 asetaldehid ini akan mengalami reduksi karena menerima elektron dari NADH, membentuk etanol. Jadi 2 NADH ini sudah digunakan oleh reduksi 2 asetaldehid. Dengan demikian, hasil dari fermentasi alkohol dalam yeast atau ragi ini adalah 2 etanol dan hanya menghasilkan 2 ATP saja. Kemudian untuk fermentasi asam laktat pada muscle cell atau sel otot, pirufat ini langsung direduksi oleh elektron yang dibawa NADH menjadi laktat. Jadi karena ada 2 pirufat, maka 2 NADH ini sudah digunakan ya, menggunakan elektron dari NADH untuk laktat. Dan hasilnya di sini hanya berupa 2 ATP sama 2 laktat. Jadi energi yang dihasilkan respirasi aerob lebih besar ya daripada respirasi anaerob. Dan energi yang dihasilkan oleh
fermentasi lebih kecil daripada respirasi aerob. Gitu. Oke. Jadi itu saja yang saya bisa jelaskan tentang respirasi seluler. Sekarang saya akan melanjutkan ke metabolisme yang kedua, yakni fotosintesis. Jadi fotosintesis ini terjadi pada organisme fotosintetik, ada tanaman, ada alga. Gitu. Nah, sama seperti pada respirasi seluler ya, ada organel dalam sel yang bertanggung jawab dalam fungsi fotosintesis. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah sangat tahu organel yang dimaksud adalah kloroplas. Sebagaimana yang terlihat pada slide, di sini ada gambar daun ya, ada jaringan daun, kemudian di sini sel mosofil. Nah, kemudian di sini ada kloroplas. Dan kita perlu mempelajari struktur kloroplas supaya bisa mengkaitkan peran dari struktur kloroplas dengan fotosintesis. Kloroplas sendiri bentuknya cakram dengan diameter antara 5 sampai 8 mikrometer, tebalnya mencapai 2 sampai 4 mikrometer. Kemudian kloroplas dibatasi oleh membran ganda juga, membran luar dan membran dalam, di mana membran dalamnya ini terorganisasi sedemikian rupa sehingga membentuk lempeng-lempeng disc cakram itu namanya tilakoid. Ya, tilakoid tampak bertumpuk-tumpuk gitu membentuk granum. Kemudian kumpulan dari granum itu akan membentuk grana, jadi namanya grana. Kemudian area selain tilakoid yang berada di dalam kloroplas namanya stroma. Stroma ini merupakan semi-liquid yang mengandung berbagai macam enzim yang terlibat dalam siklus Calvin. Kemudian ada ribosomnya juga, ada material genetik juga. Jadi karena memiliki material genetik tersendiri, kloroplas ini bekerja secara semi-autonom. Itu. Next. Nah, berbicara tentang komponen apa saja sih yang diperlukan dalam fotosintesis? Yang pertama adalah cahaya. Cahaya di sini sebagai bentuk energi elektromagnetik. Untuk gambar yang tampak di layar ini merupakan spektrum elektromagnetik. Di sini ada panjang gelombang ya. Jadi panjang gelombang ini untuk memahami perbedaan warna dalam cahaya dan juga jenis-jenis sinar. Di sini ada sinar gamma, sinar X-ray, UV light, visible light, infrared, radio wave. Untuk panjang gelombang terpendek, gamma rays, sampai terpanjang ada radio wave. Untuk visible light di sini merupakan bagian kecil dari seluruh spektrum yang ada, hanya sekitar panjang gelombangnya 400 nanometer hingga 740 nanometer. Nah, kemudian ada satu istilah lagi yang digunakan dalam proses fotosintesis, yakni foton. Foton sendiri ini merupakan partikel cahaya, jadi digunakan untuk memahami konsep kumpulan energi yang terpisah dari cahaya, yang bisa ditangkap atau diserap oleh pigmen fotosintetik. Gitu. Dan foton juga digunakan untuk memahami transfer energi yang terjadi selama fotosintesis. Kemudian, di sini ada keterangan, ya, the shorter the wavelength of light, the greater is energy. Jadi semakin pendek panjang gelombang dari suatu sinar, ini maka energi yang dihasilkan atau energi yang dibawa itu semakin besar. Contohnya antara X-ray sama visible light, di sini energi X-ray ini lebih tinggi atau lebih besar daripada visible light gitu. Next, selain cahaya, komponen selanjutnya yang berperan penting dalam fotosintesis yakni pigmen fotosintetik. Pada sel tumbuhan atau daun, pada sel-sel daun, pigmen fotosintetik yang umum adalah klorofil A, kemudian ada klorofil B sama karotenoid. Jadi pigmen di sini berperan dalam menangkap atau menyerap foton ya. Nah, di sini ada gambar tentang absorption spectra of chlorophyll and carotenoid. Jadi ada rentang, wavelength ini rentang panjang gelombang yang mampu diserap oleh ketiga pigmen tersebut. Di sini untuk yang
grafik yang berwarna abu ini menggambarkan karotenoid, kemudian grafik yang berwarna hitam ini melambangkan klorofil A, sementara yang putus-putus ini, yang dot, menggambarkan klorofil B. Dan untuk klorofil A sama B ini cenderung efisien menangkap cahaya biru violet dan cahaya merah, dan merefleksikan cahaya hijau yang bisa ditangkap oleh pigmen retina kita. Sementara untuk yang karotenoid ini lebih efisien menangkap cahaya blue atau biru sama hijau cerah ya, green light, dan merefleksikan warna oranye dan yellow. Itu. Nah, jadi kita sudah membahas komponen-komponen penting dalam fotosintesis. Kemudian apa sih proses fotosintesis itu? Jadi fotosintesis itu adalah proses anabolisme ya, penyusunan molekul organik. Jadi penyusunan molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Dalam hal ini molekul sederhananya adalah karbon dioksida, kemudian ditambah dengan air, dengan bantuan cahaya matahari, nanti akan membentuk molekul yang lebih kompleks, yakni glukosa, dan dihasilkan air dan juga oksigen sebagai produk samping. Kemudian tahapan fotosintesis secara umum itu ada dua. Yang pertama adalah light dependent reaction atau reaksi yang bergantung pada cahaya, atau dalam buku-buku SMA ataupun SMP sering disebut sebagai reaksi terang. Yang kedua, siklus Kelvin atau light independent reaction, reaksi yang tidak bergantung cahaya. Namun kalau di buku-buku SMA disebut reaksi gelap. Nah, ini semoga siswa tidak miskonsepsi ya, karena reaksi gelap yang dimaksud di sini itu adalah reaksi yang tidak bergantung cahaya. Ada atau tidak ada pun cahaya, itu reaksi tersebut dapat terjadi. Gitu. Untuk gambar di samping ini merupakan overview secara garis besar bagaimana proses fotosintesis pada sel daun itu terjadi. Jadi di sini ada sunlight yang diterima oleh fotosistem. Kemudian ini reaksi terang, hasilnya berupa ATP dan NADPH, di mana kedua energi ini akan digunakan untuk mereduksi karbon dioksida untuk mensintesis molekul organik, dalam hal ini adalah glukosa. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih rinci prosesnya. Nah, ini reaksi terang. Jadi reaksi terang itu terjadi di membran tilakoid. Jadi ini adalah gambaran membran tilakoid. Ini mirip dengan sistem transport elektron pada membran dalam mitokondria pada proses respirasi seluler. Di sini melibatkan beberapa komponen kompleks ya yang penting untuk menghasilkan ATP, seperti fotosistem 2, kemudian ada B6F kompleks, lalu ada fotosistem 1, NADP reduktase, dan yang terakhir ada ATP sintase atau ATPase. Nah, proses yang pertama yakni foton. Foton ini energi ya, energi foton diserap oleh pigmen yang berada pada fotosistem 1. Fotosistem 2 maksud saya. Fotosistem 2 ini P680 karena efisien untuk menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer, namanya P680. Sehingga karena ditangkap, maka elektron yang berada di dalam fotosistem 2 ini akan tereksitasi keluar, kemudian akan mereduksi plastoquinon menjadi plastoquinol. Nah, kemudian elektron nanti akan dibawa menuju ke B6F kompleks, di mana di sini terjadi pompa proton dari stroma menuju ke lumen ya, lumen tilakoid. Nah, bersamaan hal itu H2O atau air ini akan dihidrolisis atau difotolisis menggunakan bantuan cahaya matahari, membentuk oksigen setengah O2 dan 2H+. Nah, jadi ini dengan bantuan enzim water splitting enzyme.
atau hidrolase ya. Nah, H2O ini dioksidasi, artinya elektron itu dilepaskan. Elektron itu dilepaskan mengisi fotosistem 2 P680 yang kehilangan elektronnya. Oke, kita lanjut elektron yang dari fotosistem 2 nanti, ini ya, yang sudah berada di B6F kompleks ini, nanti akan dibawa plastosianin menuju ke fotosistem 1. Di fotosistem 1 juga menyerap proton. Fotosistem 1 adalah P700, karena mampu menyerap panjang gelombang 700 nanometer. Ketika fotosistem 1 menangkap foton, maka elektron yang berada pada fotosistem 1 ini akan tereksitasi keluar, kemudian akan mereduksi ferredoksin, kemudian dibawa ke NADP reduktase, di mana NADP reduktase ini merupakan enzim yang dapat mereduksi NADP plus menjadi NADPH. NADPH inilah merupakan sumber energi untuk reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah, bagaimana nasib fotosistem 1 yang ditinggalkan elektronnya? Maka elektron tersebut itu akan digantikan oleh elektron yang dibawa dari fotosistem 1. Jadi maksudnya itu elektron dari fotosistem 1 ini akan mengisi kekosongan di elektron fotosistem 2. Gitu. Nah, hasilnya tadi berupa NADPH ya, 1 NADPH. Nah, kemudian karena tadi ada pompa proton dari stroma menuju ke lumen tilakoid, maka akan tercipta gradien proton. Nah, sehingga proton-proton yang ada di dalam lumen ini harus dikeluarkan kembali menuju ke stroma melalui channel ATPase. Nah, ini. Nah, saat pengeluaran proton ini akan mengaktifkan ATP sintase sehingga menstimulasi fosforilasi ADP plus fosfat inorganik membentuk ATP. Jadi beginilah proses pembentukan ATP dari energi cahaya matahari ya sampai NADPH. Nah, proses yang demikian dinamakan fotofosforilasi. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi yang saya jelaskan itu merupakan fotofosforilasi non-siklik karena siklusnya tidak melingkar. Jadi di sini elektronnya itu ditransfer melalui skema bentuk zat seperti ini, yang akhirnya terakhir diterima oleh NADP plus membentuk NADPH. Ini untuk NADPH. Namun untuk yang fotofosforilasi siklik, jadi pelemparan elektron ini secara melingkar, membentuk circle ya. Ini contohnya pada bakteri non-sulfur purple, non-sulfur ungu. Jadi di sini ada fotosistem P870 yang menerima yang menerima foton. Jadi elektronnya ini akan tereksitasi, kemudian diterima oleh aseptor lalu dibawa ke BC1 kompleks, di mana di sini BC1 kompleks ini akan memompa proton dan menciptakan gradien proton, di mana gradien proton itu digunakan untuk mensintesis ATP. Nah, elektron dialirkan kembali, dibawa aseptor elektron, dikembalikan menuju ke fotosistem. Namanya fotofosforilasi siklik. Nah, tadi hasil dari reaksi terang atau light dependent reactions itu berupa ATP sama NADPH, sama oksigen. Nah, ATP dan NADPH itu digunakan untuk siklus Kelvin, untuk reduksi karbon dioksida. Untuk membentuk satu molekul glukosa itu membutuhkan 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul ribosa 1,5 bifosfat atau RUBP. Ini ya. Jadi karbon dioksida itu kan C-nya 1, kemudian ribosa 1,5 bifosfat atau RUBP C-nya 5. 5C bergabung dengan 1C akan membentuk 6C. Namun di sini ada 2 molekul 3 fosfogliserat, 3C, jadi 6 jadi 3, 2 kali 3 ya. Nah,
totalnya ada 12 molekul, gabungan antara 6 molekul karbon dioksida sama 6 molekul RUBP. Nah, enzim yang mengkatalis pengikatan atau fiksasi karbon dioksida ke RUBP adalah rubisco, ribulosa, bifosfat, karboksilase, oksigenase. Nah, kemudian 3 fosfogliserat ini ya, ini akan dikonvert menjadi 1,3 bifosfogliserat. Dan untuk pengkonvertan ini membutuhkan bantuan ATP, yakni 12 ATP. Ya. Jadi fosfat dari ATP ini akan diberikan ke 3 fosfogliserat sehingga membentuk 1,3 bifosfogliserat. Kemudian fosfatnya ini dikeluarkan, kemudian membutuhkan energi dari NADPH yang menyumbangkan elektronnya. Jadi elektronnya ini akan diterima oleh glyceraldehyde 3 fosfat atau senyawa berkarbon 3. Ada 12 molekul. Nah, kemudian karena ini ada 12, ini ada pembagian yang mana 2 molekul itu digunakan untuk sintesis glukosa, sementara 10 molekul glyceraldehyde 3 fosfat ini akan digunakan untuk merecycle ribulosa bifosfat atau RUBP. Dan untuk merecycle RUBP itu membutuhkan 6 ATP. Jadi seperti itu perjalanannya untuk sintesis glukosa. Nah, akan tetapi ternyata tidak selamanya lingkungan itu selalu mendukung fotosintesis ya, karena pada saat lingkungan itu sangat panas, cuaca kering, maka tanaman itu akan melakukan adaptasi dengan penutupan stomata. Tujuannya untuk mengurangi transpirasi, ya, mengurangi transpirasi, atau untuk mengkonserv air ya, menyimpan air. Nah, apabila stomata menutup seperti ini, berarti menghalangi karbon dioksida dari udara masuk ke dalam sel dan juga menghalangi oksigen yang seharusnya dikeluarkan. Gitu. Akibatnya konsentrasi karbon dioksida itu lebih tinggi, konsentrasi oksigen itu lebih tinggi daripada karbon dioksida. Nah, di sini sayangnya RUBP itu kan singkatan dari ribulosa bifosfat oksigenase, karboksilase oksigenase. Jadi selain memiliki afinitas terhadap karbon dioksida, juga memiliki afinitas terhadap oksigen. Jadi yang terjadi adalah pengikatan oksigen dengan RUBP. Nah, apabila ini terjadi, maka akan melanjutkan yang namanya proses fotorespirasi. Dan fotorespirasi ini, produk yang dihasilkan itu tidak bisa digunakan untuk membuat gula dan bahkan melepaskan karbon dioksida. Dan fotorespirasi ini merupakan proses yang merugikan untuk tanaman, terutama tanaman C3 ya. Merugikan hingga 25%, mengurangi hasil energi pada tanaman ini. Nah, ini prosesnya. Selain itu, fotorespirasi juga merugikan karena menghasilkan NH3 amonia yang ini merupakan racun yang harus didetoksifikasi, dan untuk mendetoksifikasi tersebut juga memerlukan ATP yang cukup banyak ya. Oke, kemudian namun ada tanaman yang mampu survive pada kondisi lingkungan yang sangat kering, namanya tanaman C4. Nah, ini gambar yang menunjukkan perbandingan fiksasi karbon antara tanaman C3 dan C4. Yang di atas ini adalah tanaman C3, yang di bawah adalah C4. Jagung ya, C4. Nah, ternyata kenapa bisa survive? Jadi ada adaptasi struktural dari jaringan tumbuhan. Bisa dilihat di gambar di sini jaringan tumbuhan C3. Ada berkas pengangkut. Kemudian di sini ada bundle sheet tapi kurang berkembang. Kemudian ada sel mesofil. Sementara untuk tumbuhan C4 di sini bundle sheet-nya ini sangat berkembang. Kemudian sel mesofilnya juga sangat berkembang baik. Nah, perbedaannya ternyata fiksasi karbon dioksida ke RUBP pada tumbuhan C3 itu hanya dilakukan di sel mesofil.
Sementara untuk tumbuhan C4, fiksasi karbon dioksida ke RUBP itu dilaksanakan di bundle sheet atau sel seludang berkas pengangkut. Oke, jadi di sini ada dua sel fotosintetik yang sangat penting di tumbuhan C4, yakni sel mesofil sama bundle sheet atau sel seludang. Bagaimana prosesnya? Nah, ini jadi CO2 dalam keadaan konsentrasi yang sangat rendah ternyata masih bisa diikatkan ke fosfoenolpirufat. Nah ya, fosfoenolpirufat atau PEP. Yang mana maaf. Sebentar ya, saya ngeras laptopnya dulu. Mangga, Bu, silakan. Ini, jadi dalam konsentrasi CO2 yang sangat rendah, ternyata masih bisa diikatkan ke PEP, fosfoenolpirufat, dengan bantuan enzim PEP karboksilase. Nah, PEP karboksilase ini memiliki afinitas yang tinggi terhadap karbon dioksida walaupun kadarnya sangat rendah, dan juga tidak memiliki afinitas terhadap oksigen, jadi aman. Nah, PEP ini akan dikonvert menjadi oksaloasetat. Ini ya. 4C ya, makanya dikatakan tanaman C4 karena produk pertama hasil pengikatan karbon dioksida dengan PEP adalah senyawa berkarbon 4 atau oksaloasetat. Kemudian oksaloasetat ini akan dikonvert menjadi malat. Ini dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Kemudian malat inilah yang bisa dimasukkan ke dalam bundle sheet shell. Nah, di malat inilah di dekarboksilasi, jadi CO2-nya dilepaskan, jadi malat dikonversi menjadi pirufat. Kembali ke 3C ya, malat kan 4C. CO2-nya dilepaskan menjadi pirufat. Pirufat ini dikembalikan ke sel mesofil untuk recycle kembali menjadi fosfoenolpirufat. Jadi CO2 sudah berada di dalam bundle sheet cell. Nah, CO2 inilah yang akan diikatkan oleh RUBP dengan bantuan enzim Rubisco yang akan selanjutnya memasuki siklus Calvin pada tumbuhan C3. Gitu. Nah, ada tumbuhan lain yang memiliki mekanisme yang berbeda dalam adaptasi, yakni tumbuhan C4. Contohnya di sini tanaman nanas. Jadi tanaman ini memanfaatkan adaptasi temporal atau waktu. Di sini ada malam sama siang. Jadi tanaman ini memilih untuk menangkap karbon dioksida pada waktu malam hari. Kemudian siklus Calvin-nya dilaksanakan pada siang hari. Nah, seperti ini prosesnya. Jadi stomatanya membuka pada malam hari. Nah, CO2 ini akan diubah dengan H2O akan diubah menjadi asam karbonat, di mana asam karbonat ini akan dikombinasikan dengan PEP dengan bantuan enzim PEP karboksilase sama seperti C4 membentuk oksaloasetat. Lalu oksaloasetat akan dikonvert menjadi malat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Nah, lalu malat ini akan disimpan di dalam vakuola. Itu pada malam hari. Nah, ketika sudah siang hari, malatnya ini dikeluarkan dari vakuola, kemudian dikonvert kembali menjadi pirufat dan CO2. Jadi CO2-nya dilepaskan. CO2 inilah yang nantinya akan masuk ke siklus Calvin sebagaimana yang terjadi ya, karena konsentrasi CO2-nya sudah tinggi, jadi RUBP sanggup untuk memfiksasi ke RUBP. Jadi seperti itu mekanismenya. Nah, materi terakhir yakni tentang perbedaan fosforilasi oksidatif sama fotofosforilasi. Kalau fosforilasi oksidatif, kita mengenal istilah tersebut pada proses respirasi seluler. Kalau fotofosforilasi, kita mengenal reaksi tersebut pada fotosintesis. Perbedaannya, fosforilasi oksidatif itu pada dasarnya merupakan proses degradasi sumber energi hasil tahap respirasi seluler untuk mensintesis ATP. Dan ini memerlukan bantuan oksigen ya.
Terus kalau foto fosforilasi ini menggunakan energi yang berasal dari energi cahaya. Dalam hal ini yang paling umum adalah cahaya matahari untuk sintesis ATP. Kemudian perbedaannya lagi terdapat pada tempatnya. Kalau fosforilasi oksidatif terjadi di membran mitokondria. Untuk fotofosforilasi ini terjadi di membran tilakoid. Kemudian untuk proses reaksi redoks yang terjadi, fosforilasi ini mereduksi O2 menjadi H2O menggunakan elektron dari NADH dan FADH2. Sementara fotofosforilasi itu terjadi oksidasi H2O menjadi O2, yang mana di sini NADP+ digunakan sebagai aseptor elektron terakhir. Nah, ini gambarannya yang saya jelaskan tadi. Untuk arah pompa protonnya ini berkebalikan. Kalau pada fosforilasi oksidatif, pompa proton itu untuk mensintesis ATP itu dari matriks menuju ke ruang antar membran. Sementara kalau dari fosforilasi itu dari lumen dikeluarkan menuju ke stroma. Jadi seperti itu, arahnya berkebalikan. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai respirasi seluler dan fotosintesis. Ya, terima kasih Rita. Menarik sekali ya kembali refresh kita tentang proses respirasi sel dan proses fotosintesis, proses katabolisme dan anabolisme ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan bisa memberi tambahan pengetahuan dan nantinya bisa kita aplikasikan di kelas saat kita mengajar kepada anak-anak kita. Baik Bapak dan Ibu semua, saya undang Bapak dan Ibu untuk bertanya di kolom chat atau boleh raise hand untuk bertanya langsung. Silakan sudah mulai masuk pertanyaan. Baik Ibu, Bapak, saya akan coba menyapa rekan-rekan yang bertanya sekaligus membacakan pertanyaannya ya. Pertama ada dari Ibu Fatimah Wati dari Man1 Tuban. Ibu izin bertanya, pada proses reaksi terang, foton masuk ke fotosistem 2 dulu, baru ke fotosistem 1. Mengapa namanya fotosistem 2? Padahal prosesnya lebih dahulu dari fotosistem 1. Begitu Ibu, silakan langsung dijawab oleh Bu Rita. Baik, terima kasih. Kenapa namanya fotosistem 2 ya? Padahal prosesnya lebih dulu fotosistem 2. Mungkin fotosistem 1 karena energi yang dibawa oleh foton pada P700, dari panjang gelombang 700 itu lebih tinggi dibandingkan panjang gelombang 680. Kalau dibalik dari fotosistem 1 dulu juga ada buku yang mengatakan prosesnya itu dari fotosistem 1 dulu. Tapi ada buku yang dari fotosistem 2. Menurut saya, kenapa 1? Karena energinya lebih tinggi, sementara untuk yang fotosistem 2, P680, itu energinya lebih... sebentar Bu. Iya. Sebentar ya Bu. Tadi saya terangkan bahwa semakin pendek panjang gelombang, maka energi yang dibawa semakin tinggi ya. Oke. Kemudian fotosistem 2 itu P680, berarti menghasilkan energi yang lebih tinggi daripada panjang gelombang 700. Seperti itu. Gimana ya caranya sih? Gimana? Bu Fatimah, kira-kira jawabannya bisa diterima? Sepertinya sudah cukup ini ya Bu ya. Nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut lagi di kemudian. Iya Bu. Kita lanjutkan dulu, saya di kolom chat dulu ya Bu Yani, nanti yang sudah dari chat baru kita seling dengan yang lain. Untuk selanjutnya dari Ibu Sri Wahyuni dari Man 17 Jakarta. Pertanyaannya adalah bagaimana laju fotosintesis pada negara yang mengalami 4 musim?
laju fotosintesisnya seperti apa gitu Bu? Karena dia kan 4 musim gitu beda-beda, mungkin seperti itu pertanyaan. 4 musim yang berbeda berarti ada faktor lingkungan yang mempengaruhi ya. Ada suhu, ada cahaya, sama kelembaban. Nah, dilihat dari cahaya sendiri itu berarti ada 4 karakter cahaya yang perlu diperhatikan, yakni intensitas cahayanya, sama durasinya, sama kualitasnya. Nah, untuk 4 musim itu berarti berpengaruh terhadap lama sinar ya. Lama sinar matahari. Nah, jadi mungkin kalau musim panas, 4 musim itu musim apa aja sih? Musim panas, musim dingin, gugur ya? Gugur. Nah, itu berarti kalau musim panas berarti fotosintesis berlangsung dengan baik dibandingkan dengan musim dingin. Dan juga suhu mempengaruhi karena jika suhunya terlalu rendah, maka enzim fotosintesis tidak bisa bekerja atau inaktif. Jika suhunya terlalu tinggi juga sama, jadi enzim tidak bisa bekerja dengan baik. Kalau lama sinar, jadi kalau sinar intensitas yang diterima itu terlalu lama, maka bisa mengakibatkan dampak kekeringan ya, bisa mengakibatkan dampak kekeringan sehingga tanaman itu akan melakukan adaptasi dengan menutup stomata. Untuk tanaman ketiga bisa mengalami fotorespirasi dan itu sangat merugikan untuk tanaman. Terima kasih Bu jawabannya. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjutkan membaca pertanyaan yang ada di kolom chat, ini sudah ada rekan kita yang resin, ada Ibu Ratnawati. Ibu Ratnawati ingin bertanya secara langsung, maka silakan Ibu Ratnawati kepada host, silakan. Ini ada jawaban dari Bu Ati. Di bawahnya ya. Oh, fotosistem 1 dinamakan pertama karena ditemukan lebih dulu. Oh, iya. Silakan, mungkin host bisa membuka Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Ratna. Bu Ratna. Sudah terhubung Bu Ratna? Sambil menunggu Bu Ratna terhubung, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu Yeni ya? Ya, silakan. Ya, baik Bu Rita, selanjutnya ini ada dari Pak Eris Rustandi. Katanya berhubungan dengan ATP yang dihasilkan antara 36 dan 38 mungkin ya, maksud pertanyaan ini. Apakah ada pada sel-sel tertentu pada makhluk hidup yang menghasilkan ATP tertentu, 36 atau 38? Oh iya. Jadi 38 ATP itu dihasilkan oleh bakteri aerob dan juga sel-sel eukariotik seperti sel-sel tubuh. Sementara untuk yang 36 ATP itu dihasilkan oleh jaringan adiposa lemak. Oke. Ya, terima kasih jawabannya. Bagaimana Ibu? Bu Ratnanya sudah? Pak Erisnya raise hand. Ya, Pak Eris, silakan Pak Eris. Ya, terima kasih Bu Ratna. Ya, refresh juga bagi saya. Tadi mungkin karena mungkin pernah saya baca di beberapa atau informasi yang mengenai ATP 36 dan 38 gitu ya. Ada makanya saya konfirmasi ke Bu Ratna, ada yang di sel hati atau di sel ginjal yang hasilkan 36 dan 38 gitu ya. 36 atau 38. Tadi kan sudah dijawab yang berhubungan dengan bakteri aerob dan adiposa ya, adiposa. Jadi ingin memastikan aja Bu Ratna gitu ya, sel-sel tubuh manusia aja misalnya.
Ada nggak organ-organ yang hanya menghasilkan 36 atau 38? Mangga Bu Rita, silakan. Rita punten, Bu Rita ya, bukan Bu Ratna. Gimana? Karena ini juga mungkin banyak beberapa siswa kita yang bertanya gitu ya, 36, 38 dan beberapa jawaban di beberapa soal juga. Ya, betul. Iya, iya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf saya belum bisa menjawab. Namun perbedaan 38 sama 36 itu kan bergantung dengan shuttle-nya. Dan yang saya baru ketahui bahwa yang 38 itu dihasilkan oleh organisme aerob pada prokaryotik dan juga sel-sel tubuh yang lain, rest of body kalau saya baca itu. Kemudian untuk yang 36 ATP itu dihasilkan oleh sel adipose lemak karena menghasilkan panas yang efektif untuk membakar lemak. Oh iya. Untuk sel tubuh seperti apa saja saya belum bisa menjawab karena saya harus mencari ya. Betul. Ya, saya juga mungkin harus banyak belajar nih, Bu Rita ya. Memang karena 36 dan 38 itu. Saya juga masih bingung karena ada 36, 38. Kadang ya di soal gitu ya, siswa kita menjawab agak bingung walaupun jawabannya dua-duanya benar, tapi giliran nanti pilihannya ada 36, 38 kan harus milih salah satu ya. Iya, karena tergantung itu satunya itu, Pak. Iya, betul. Satu yang malat dan yang satunya lagi ya itu ya, yang tadi. Satu lagi Bu Rita, punten, yang tadi pada saat fotoposturelasi siklik dan non siklik, yang fotosistem 1-2, mungkin saya juga baru melihat di sini di slide Ibu itu ada yang di siklik ya, di siklik maaf. Di siklik itu ada yang pigmen 870 ya. Iya. Ya, kita tahunya memang ada yang pigmen fotosistem 1, 2. Nah, fotosistem 1 yang fotosistem yang memiliki P680 dan P700 begitu. Gitu ya. Nah, kalau yang P870 itu memang fotosistem 1 atau gimana? Bu? Sebentar ya, Pak. Ya. Yang siklik tadi ya? Iya, yang siklik dan non siklik ya. Kalau non siklik itu kan melibatkan dua fotosistem ya, fotosistem 2 P680 sama fotosistem 1 P700. Yang non siklik ya? Iya, yang non siklik. Nah, tumbuhan juga bisa melakukan fosforilasi siklik menggunakan P1, fotosistem 1 P700. Oh iya, P700. Bisa juga mungkin dengan P870 ya, saya lihat di sumbernya itu. Yang P870 ini bukan tumbuhan, Pak, melainkan bakteri ya. Betul. Makanya saya tadi ketika kepanitia minta slide, saya lihat memang dari sumbernya di sini yang untuk yang sikliknya itu adalah yang P870 itu adalah bakteri ungu ya, beberapanya ini. Ya, oke. Berarti kalau di tumbuhan itu bisa P1, P2 dengan panjang gelombang antara yang tadi ya 680 dan 700 itu ya, yang non siklik ya. Ya, terima kasih Bu Rita. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi, kalau mungkin ada lagi pertanyaan dari Satriana, Ibu atau Bapak Satriana. Pertanyaannya adalah apa perbedaan yang mendasar antara fotosistem tumbuhan C5 dan CAM? Seperti itu pertanyaannya, Bu Rita. Apa perbedaan yang mendasar? Perbedaan yang mendasar itu pada fiksasi karbonnya.
sama ada keterlibatan enzim. Sisi karbon dan keterlibatan enzim. Iya. Terima kasih. Jadi kalau C3 itu kan enzimnya hanya rubisco, tapi kalau C4 itu ada enzim PEP karboksilase. AM juga sama ada PEP karboksilase. Kemudian tempat terjadinya fiksasi karbon untuk rubisco, kalau di C3 itu di sel mesofil, kalau di C4 itu ada di sel seludang berkas pengangkut. Kemudian kalau CAM itu untuk mengikat ke RUBP itu butuh adaptasi siang malam. Jadi untuk mengikat RUBP dilaksanakan pada waktu siang hari. Oke, Ibu. Masih nyambung ini, masih Malam hari. 5-6 hari itu. Masih nyambung ini, ada pertanyaan dari Ibu Wiji Astuti. Pertanyaannya adalah apakah perbedaan tumbuhan C3 dan C4 secara morfologinya? Secara morfologi. C3 dan C4 ya? C3 dan C4 secara morfologi. Secara morfologi. Morfologi atau anatomi? Morfologi ya? Kalau C3 itu contohnya padi, kalau C4 itu contohnya jagung. Nah, biasanya kalau panas terik, padi itu akan menggulung daunnya itu untuk mengurangi penguapan. Tapi kalau jagung tidak begitu menggulung, masih tegar. Artinya di sini padi itu rentan terhadap sekaman panas. Kalau secara morfologi seperti itu. Kalau anatomi tadi berkas pengangkut pada jagung itu lebih berkembang dibandingkan berkas pengangkut pada daun padi. Baik ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya ini ada yang masuk pertanyaan private ke host dari Ibu Umi Kusum dari MA Darul Arkom Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pada pemindahan tumbuhan dengan proses stek, seringkali terjadi pelayuan daun atau batang. Pada siklus di bagian mana dari fotosintesisnya yang terputus, mungkin maksudnya sehingga si daunnya ini jadi layu. Pada apa Bu? Pada stek, saat menstek stek. Iya, daunnya jadi layu ya? Ini jadi layu. Tuh. Oh ya, jadi stek itu kan berarti memotong ya, memotong bagian atas sama bagian bawah ya. Yang areal itu dipotong, kemudian dipindahkan ke tanah. Terus yang atas bisa layu. Sebentar Bu, saya berpikir dulu ya Bu. Iya, silakan. Sampai kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, kita masih di jam 14.26, kita masih punya kurang lebih setengah jam lebih ya untuk sesi tanya jawab ini. Jadi ketika stek itu berarti batang dipotong, nah itu kan tidak langsung ditanam ke dalam tanah, pada tanah. Nah di situ akan asupan air atau H2O itu berkurang. Jadi penyerapan air oleh akar sama langsung ke batang itu lebih efektif dari akar gitu Bu. Jadi kayak shock mendadak gitu tiba-tiba stres. Jadi stres lebih dulu ketika dipotong itu aja udah stres. Jadi produksi glukosanya menurun, sel-selnya itu sudah mulai rusak karena stres. Daunnya yang semula tegak jadi layu. Ditambah lagi tidak ada asupan air. Nah, namun ketika ditanam ke tanah, maka kan perlu adaptasi supaya air itu bisa diangkut ke atas. Nah, nanti lama-kelamaan daun yang layu itu nanti akan lama-kelamaan itu menjadi tegar kembali. Jadi layu itu adalah tahap dari stresnya itu. Kalau bagian fotosintesis yang mana, berarti reaksi terang, mungkin karena reaksi terang butuh air. Reaksi gelap juga mungkin, karena reaksi terang tidak terjadi, maka reaksi gelap pun juga tidak terjadi. Jadi kedua tahapan fotosintesis tersebut terhambat. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut lagi nih, masih banyak pertanyaan yang masuk, ternyata sangat menarik sekali memang materi tentang fotosintesis dan respirasi. Pertanyaan dari Ibu Retno.
Retno Wahyuni, saya mau bertanya mengapa untuk fotosistem 1 disebut sebagai siklik? Fotosistem 1 disebut sebagai siklik. Kalau pada tanaman kan melakukan fotofosforasi siklik juga menggunakan fotosistem 1 P700. Jadi elektron yang dikeluarkan oleh fotosistem 1 itu tidak diterima oleh redoxin melainkan dialirkan menuju ke B6F kompleks sehingga terjadi pompa proton. Itu jadi ini melibatkan ini sih Bu, B6F kompleks posisinya di sini. Dan bisa dikembalikan lagi menjadi ke fotosistem 1, makanya bentuknya lingkaran. Dan itu hanya terjadi di fotosistem 1. Oke, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya dari Pratiwi, dari Ibu Pratiwi dari Semat 3 Tangerang. Mohon izin bertanya mengenai fotorespirasi. Bagaimanakah mekanismenya, pelaku dan keuntungan yang dihasilkannya? Fotorespirasi. Fotorespirasi. Jadi fotorespirasi itu terjadi apabila Robisco itu mengikatkan oksigen ke RUBP, kemudian akan dikonvert menjadi P-glikolat atau fosfoglikolat dan 3 fosfoglikolat. Kemudian 2 fosfoglikolat ini akan dikonversi menjadi glisin. Kemudian ini menjadi asam amino ya. Glisin dikonversi menjadi serin, serin dikonversi menjadi gliserat. Yang akhirnya gliserat inilah yang akan diubah menjadi 3 fosfogliserat yang akan merecycle RUBP. Produk yang diuntungkan yakni asam amino, serin, glisin, dan juga karbon dioksida. Tapi untuk menghasilkan karbon dioksida supaya bisa diikatkan ke RUBP itu perbandingannya kurang maksimal, tidak efisien lah. Apalagi di sini ada produk NH3 yang merupakan amonia yang merupakan racun bagi sel tumbuhan yang harus didetoksifikasi, dan untuk mendetoksifikasi itu perlu ATP lagi. Gitu. Jadi produk respirasi adalah ini tadi ya, recycle LBP, kemudian ada asam aminonya, perantak senyawa antaranya, lalu ada karbon dioksida. Baik Ibu, selanjutnya ini ada Ibu Ismiati Mahmudah yang ingin bertanya tentang respirasi. Mungkin Bu Ismiati bisa menanyakan secara langsung. Bu Yeni mungkin bisa di open mic dibuka. Untuk Ibu Ismiati. Bentar dulu. Ya, sambil kita menunggu Ibu Ismiati, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pratiwi dari Semen 3 Tangerang. Mohon izin bertanya mengenai fotorespirasi, manakah mekanismenya, pelaku dan keuntungan yang dihasilkannya? Oh, tadi bukan yang ini, sama ya Bu ya, dengan tadi yang dijelaskan Pak Ibu. Gimana Bu? Sebentar Bu. Oh iya, tadi sama dengan pertanyaan yang barusan dijelaskan oleh Ibu. Selanjutnya kita ke SMP 1 Lembang, Pak Sukardi. Izin bertanya untuk kebutuhan edukasi siswa, adakah analogi untuk fotosintesis sehingga mudah untuk mengingatnya dan paham? Analogi untuk proses fotosintesis, kira-kira seperti itu. Analog untuk fotosintesis. Apa ya? Mata. Di sini pesertanya Bapak Ibu guru ya semuanya ya. Iya, sebagian besar. Apakah boleh saya meminta sharing bagaimana mengajarkan siswa mengenai fotosintesis tersebut menggunakan analogi?
Enggak, Bapak Ibu yang mau sharing, boleh untuk raise hand. Nanti oleh Bu Yeni akan diberi kesempatan berbagi. Ya karena memang dua materi ini adalah materi yang lumayan ya Bu ya, buat siswa-siswa juga ini agak agak jelimet, agak lumayan dalam penjelasannya begitu. Ya, sambil menunggu, sudah ada Bu Yeni? Yang raise hand banyak, sepertinya untuk bertanya ya Bu ya. Ya, kita ke raise hand dulu begitu Bu, sebelum kita lanjut ke yang chat ya. Ya. Ke Pak Slamet ya, Pak Slamet Hidayat. Mangga Pak Selamat Hidayat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan ya. Maaf jika kualitas suaranya, jika pertanyaan saya mungkin sudah terjelaskan karena kualitas suaranya kurang bagus di sini. Yang pertama, tadi kan tentang P680 dan P700. Di penjelasan Mbak Rita tadi, kalau tidak salah di efisiensi cahaya, efisiensi klorofil A, klorofil B, dan karotenoid, mereka bekerja pada efektifnya bekerja pada 400 sampai 500 ya Bu ya, nanometer kalau tidak salah. Jadi saya agak bingung kenapa ada P680 dan P700. P700 itu kalau lihat grafik yang kamu tayangkan tadi, itu kan justru efektivitasnya turun begitu. Efektivitasnya di sekitar 400 sampai 500 dan mendekati 700, bukan di angka 700. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tentang kan respirasi seluler menghasilkan CO2 dan fotosintesis membutuhkan CO2. Tapi pesan bahwa fotosintesis tidak bisa langsung menggunakan produk CO2 dari proses CO2 yang diproduksi oleh respirasi tidak bisa langsung digunakan untuk fotosintesis, atau memang harus ngambil dari luar. Kenapa? Begitu mungkin pertanyaannya. Terima kasih, ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Mangga. Untuk yang pertanyaan kedua tadi itu ya, karbon dioksida yang dihasilkan dari respirasi seluler kenapa tidak bisa langsung digunakan untuk fotosintesis? Iya betul. Ya. Tidak bisa atau bisa? Kalau bisa bagaimana mekanismenya? Kalau tidak bisa kenapa begitu? Itu. Mungkin bisa Pak, tapi mungkin kurang banyak gitu. Jadi harus mengambil dari lingkungan. Jadi perbandingannya tidak seimbang antara respirasi seluler dengan kebutuhan yang dibutuhkan, dengan kebutuhan karbon dioksida yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Jadi harus mengambil dari luar. Tapi untuk mekanismenya saya tidak tahu. Jadi saya harus mencari referensi lebih banyak lagi. Itu. Nanti kapan-kapan penjelasannya. Iya. Yang pertama Mbak, yang tadi yang P680 dengan P700. Oh iya. Sementara di grafik yang tadi ditampilkan, puncak efektivitas itu justru di sekitar 400 sampai 500 nanometer ya kalau tidak salah. Oh iya Pak. Sebentar. Ya. 700.
Bu Andin. Iya. Iya, ini tampaknya ini ya, materinya sangat luar biasa ya, materi kelas 12. Betul, materi kelas 12. Saya sebagai pendengar pertanyaannya ikut menarik napas panjang. Mohon maaf jika jawaban saya kurang memuaskan ya Pak, karena sini saya belajar biologi juga tidak begitu selama Bapak Ibu semua ada di sini kan udah senior-senior. Sama-sama kita belajar lagi ya memang. Iya, sama-sama belajar Pak. Betul Pak Hendra, saya juga kalau mau masuk kelas untuk mengajar 2 materi ini harus banyak bismillah dulu karena memang untuk pemahamannya. Barangkali Ibu punya akses ke kampus, jadi bisa tolong mencarikan pertanyaan tersebut, mungkin nanti bisa dijawab. Iya. Begitu. Iya Pak. Iya, ini mohon maaf saya belum bisa menjawab, jadi saya harus mencari referensi yang banyak untuk menjawab pertanyaan Bapak. Maaf kalau kebetulan soalnya ada yang narasumber jadi kepingin bertanya begitu. Iya. Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Terima kasih untuk jawabannya. 700. Nanti lewat panitia barangkali. Terima kasih sekali lagi. Matur suwun, monggo. Matur nuwun Bapak, terima kasih. Bu Ismiati ya Bu Andina ya. Mangga Ibu Ismiati. Saya buka dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Warahubung dan Ibu Host yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Ismiati Mahmudah dari nomor 1 Kota Malang mau bertanya kepada Ibu Rita Aryani yang masih imut-imut ya. Ini anak saya ini. Iya, Bu. Imut-imut cantik. Ini Bu Rita, saya mau tanya. Tadi kan di dalam transport elektron itu ada kompleks 1, 2, dan 4. Yang saya tanyakan, Ya. jika kompleks 4 tidak berfungsi, dapatkah kemiosmosis menghasilkan ATP? Jika bisa, bagaimanakah laju sintesisnya? Apakah akan berbeda dibandingkan laju sintesis normal? Iya, terima kasih. Kompleks 4 di transport elektron respiratori tadi. Ya, Di terima apa kasih namanya? atas Mitokondria. Ya, terima Ibu, kasih. sami-sami. Ibu Rita, jika misalnya nanti mungkin waktunya sudah sudah tinggal sedikit ini saya lihat ya, boleh saya dikirimi untuk jawabannya via email saya, enggak Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rita yang imut dan cantik. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apabila terjadi kerusakan pada kompleks 4 ya Bu, kompleksnya jumlahnya 5. Namun di sini kompleks 1 sama kompleks 3 kan masih bisa berfungsi, menghasilkan memompa proton. Kalau dalam fosforilasi oksidatif berarti memompa proton dari matriks menuju ke ruang antamembran. Sehingga di sini masih ada gradien. Mungkin yang dihasilkan tidak 3 ATP, kalau NADH kurang dari 3 ATP. Mungkin 1,5 gitu sampai 2, Bu Rita. Bisa 1,5 sampai 2, Bu Rita. Kalau secara teoretik kan 3 ATP, tapi secara aktual itu 2,5, itu karena ada kebocoran proton. Jadi proton itu bisa masuk tapi secara lambat, bisa masuk lewat difusi secara lambat. Nah, namun kalau di sini terjadi kerusakan pada kompleks 4 mungkin kurang dari 2,5 ATP. Mungkin ya, Bu. Oh gitu. Oh iya, terima kasih. Kira-kira 1,5 mungkin ya Bu, separuhnya karena yang keempat itu tadi kan ada kebocoran dari protonnya, begitu ya Bu ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih, Bu. Kemudian satu lagi, Bu Rita, mohon maaf. Halo, Bu Rita. Iya, Bu. Mohon maaf, ini kan kalau saya ngajar untuk fotosintesis, itu kan ada, kalau istilahnya,
dulu itu adalah metode jembatan keledai. Artinya apa? Dengan menggunakan kalimat-kalimat itu siswa itu mudah mengingat. Contohnya misalnya pada siklus Krebs, Ya, siklus Krebs. Apa? Itu kan ada yang mudahnya. Nah, di sini pada yang glikolisis apakah ada? Kalau di siklus Krebs kalau tidak salah asetil koenzimnya asti ikut askes supaya sukses punya masa depan oke gitu ya. Itu yang siklus gitu ya. Krebs-nya. Sekarang saya minta tolong karena jenengan adalah masih muda, punya wawasan yang luas juga dan waktunya itu juga banyak. Saya minta tolonglah dibuatkan model seperti itu karena saya sudah berusaha menggunakan seperti itu sampai sekarang tidak menemukan kalimat yang cantik seperti yang di siklus Krebs-nya. Glikolisis ya Bu ya? Nggih, glikolisisnya. Terima kasih Ibu Rita. Ya, sama-sama Ibu. Glikolisis memang Tampaknya harus dijawab sekarang, Bu. Oh, boleh nanti Bu Rita boleh via email enggak apa-apa karena ini cukup memerlukan waktu untuk mencari kalimat-kalimat sementara saya juga bukan guru bahasa Indonesia, Ibu juga bukan dosen bahasa Indonesia. Enggak apa-apa Ibu Rita, nanti mungkin boleh dikirimkan ke panitia baru nanti mungkin bisa di-share ke materi atau bagaimana itu teknisnya panitia. Terima kasih. Iya Bu. terima kasih Ibu. Iya, karena glikolisis itu lumayan panjang ya Bu Rita ya, jadi memang membuat Iya, jadi harus memikirkan kata-kata yang kreatif dan mudah diingat, jadi perlu waktu Bu. Kita lanjut ke pertanyaannya, mungkin masih bisa 2 atau 3 pertanyaan. Ya, Bu Ini Andina. pertanyaan dari Halo Bu Andina. Iya, nanti boleh mungkin ya Bapak Ibu yang punya pengalaman jembatan keledai itu ya, menuliskan di kolom chat ya. Iya Bu. Iya. Bisa Menuliskan di sharing-sharing. kolom chat. Iya, boleh ditulis di kolom chatnya kalau ada yang punya jembatan keledai yang baik untuk proses glikolisis atau secara umum, ataupun punya teknik tersendiri nih supaya lebih mudah dalam memahami proses respirasi. Ibu Nanda, Ibu Nanda masih tadi, maaf salah. Boleh nanti kalau memang seperti itu saya kirimkan via WA-nya kan ada ya Ibu ya? Ada nomor di WA grup yang tadi siklus Krebs, ya nanti saya kirimkan di situ ya. Boleh, saya tuliskan ya biar semuanya bisa bekerja secara kolaboratif untuk pembelajaran demi siswa-siswi kita menjadi generasi yang madani gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu sebelumnya. Sama-sama. Ya, Bu Rita, masih ada beberapa pertanyaan. Kita masih di 14.45, masih sekitar 15 menit lagi. Ini pertanyaannya dari MA Namwawi 2 Sleman Magelang. Ibu Anita Agustina Purwaningsih. Pertanyaannya adalah, mohon izin bertanya, ada konsep yang sudah tertanam bahkan sejak zaman SD bahwa respirasi itu terjadi di malam hari dan fotosintesis terjadi di siang hari. Apakah benar demikian? Bisakah fotosintesis terjadi di malam hari? Seperti itu, Bu, pertanyaannya. Baik, bisakah fotosintesis terjadi di malam hari? Kan fotosintesis butuh energi cahaya untuk melaksanakan reaksi terang dan menghasilkan energi yang digunakan untuk siklus Kelvin. Jadi tidak bisa dilakukan di malam hari kecuali ada sinar, misalnya cahaya lampu, gitu Bu. Terus kalau respirasi terjadi pada malam hari, berarti siang hari kita tidak bisa hidup dong. Jadi respirasi ya malam dan siang. Iya, betul. Miskonsep yang suka terjadi ya Bu ya, kalau respirasi malam hari, terus fotosintesis di siang hari. Jadi memang kalau respirasi pasti berlangsung selama makhluk itu iya, mungkin konsep tersebut karena cahaya untuk fotosintesis itu sangat penting, makanya konsepnya fotosintesis ya siang hari gitu. Ya, izin Bu Nen lagi, Bu Andin. Mangga Pak Hendra, silakan. Iya, sepertinya tinggal beberapa pertanyaan lagi ya, karena mungkin nanti ada closing statement dari Ibu pemateri. Iya, betul. Iya. Ini tampaknya seperti ujian sidang ya, Bu Rita. Merasakan ujian yang kedua kalinya. Iya Pak, ini pertanyaannya itu kayak itu ya dari penguji nih.
Oh, Betul sekali pertanyaannya. iya, ini kan Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia ya, sudah Iya, berpengalaman benar-benar ya, dengan pertanyaannya mata bagus-bagus. biologinya. Iya, Ya, Pak. silakan dilanjutkan, Bu Andi. Baik, kita ke pertanyaan terakhir ya. Atau mau raise hand mungkin Bu Yani? Atau mau pertanyaan? Kak Satriana. Silakan Kak Satriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum, Pak Satriana. Iya. Halo. Bu. Waalaikumsalam. Ibu Satriana, mohon maaf Ibu. Ya, makasih sudah diizinkan untuk bertanya di sini. Perkenalkan, saya Satriana Daryanti dari guru SMA 1 Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tadi saya tertarik dengan jumlah ATP dari hasil respirasi aerob tadi ya. Iya. Yang mengatakan 38 jumlah ATP-nya, kemudian ada literatur 36 jumlah ATP-nya. Iya. Kemudian saya terbaca untuk untuk yang mengatakan jumlah ATP-nya 36 itu di situ dikatakan yang 2 ATP-nya digunakan untuk memindahkan NADH dari sitosol menuju mitokondria. Jadi Iya, betul. Ya, 38 kurang 2 jadi 36 gitu ya. Iya, betul. Ya, kemudian pertanyaan saya Mbak Rita. Iya. Untuk pigmen fotosintesis itu kan ada 3 tuh. Ada klorofil A, klorofil B, sama karotenoid. Saya pernah membaca bahwa yang merupakan pusat dari fotosintesis itu adalah di klorofil A. Iya. Mohon penjelasannya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ingin menjelaskan kembali yang ATP tadi ya Bu ya. 38 sama 36. Nah, 38 ATP itu karena NADH disistolik masuk ke sistem transfer elektron itu melalui malat shuttle. Jadi NADH tetap jadi NADH. Sementara untuk yang 36 ATP itu karena NADH sistolik itu digunakan untuk NADH sistolik itu ditransfer ke membran dalam itu lewat FAD2 sehingga yang secara teoritis NADH itu dihasilkan 3 ATP, justru di sini dihasilkan 2 ATP. Jadi ada selisih antara 36 sama 38. Terus di sini tadi saya membaca di kolom chat bahwa 36 itu karena 2 ATP-nya digunakan untuk glikolisis. Nah itu menurut saya bukan seperti itu karena 2 ATP itu sudah terbayarkan ketika glikolisis menghasilkan 4 ATP. Kan glikolisis menghasilkan 4 ATP, 2 ATP-nya digunakan untuk investasi. Nah, kemudian tadi itu ada buku yang mengatakan untuk mentransfer NADH sistolik dibutuhkan 2 ATP. Itu berarti yang dimaksud adalah jalur glyceraldehyde 3 fosfat. Glycerol 3 fosfat shuttle. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi terkait pigmen. Jadi pigmen utama yang mampu menangkap foton itu adalah klorofil A. Sementara klorofil B ini hanya aksesoris ya, pigmen yang membantu klorofil A. Karotenoid juga sama bertindak sebagai asesor apabila klorofil A sama B tidak mampu menangkap sinar foton secara optimal. Tuh. Berarti B dengan karotenoid tidak mampu menangkap proton dari itu hanya pendukung yang utama adalah klorofil A. Oh, yang utama adalah klorofil A gitu. Ya, yang utama adalah klorofil A. Itu Bu. Saat reaksi fotosintesis. Bagaimana Bu? Oh, jadi dengan demikian makanya dikatakan di sana bahwa klorofil A merupakan pusat dari reaksi fotosintesis gitu? Apa pemahaman saya apa salahnya? Itu sepertinya kerjanya kolaborasi ya Bu. Jadi pigmen itu tidak bekerja sendirian. Yang bekerja adalah klorofil A di pusat reaksinya, kemudian di backup oleh klorofil B dan karotenoid. Oh begitu ya.
Makasih Iya. Mbak Rita atas ilmunya. Iya, Bu. Sama-sama. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya, ini masih sangat banyak pertanyaan dan banyak yang resen juga ya Bu Yedi. Tapi kalau kita lihat waktu, Senang sekali ya. sepertinya kita sudah sampai ke penghujung waktu Bu Rita. Kita sudah jam 14.53. Sebelum kita tutup, mungkin Bu Rita bila bisa memberikan final statement-nya. Silahkan Bu Rita. Sekitar 2 sampai 3 menit. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini masih sangat kurang ya. Jadi untuk materi fotosintesis dan juga respirasi ini bisa mencari informasi yang lebih banyak lagi supaya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada sore hari ini. Kemudian untuk miskonsepsi yang dialami siswa, semoga Bapak Ibu guru semua bisa menjelaskan dengan baik ya kepada siswanya supaya tidak terjadi miskonsepsi lagi. Gitu aja sih Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Rita sudah bersedia untuk berbagi ilmu dengan kita dan memberikan pencerahan ya, dan kita kembali merefresh tentang materi ini, dan ternyata banyak sekali hal yang bisa kita gali dari mempelajari kedua materi ini, dan sama-sama harus kita saling berbagi dan pelajari lagi. Yeah. Masih banyak beberapa pertanyaan, mungkin nanti kalau ditanyakan bisa lewat grup, nanti bisa disampaikan kepada Bu Rita ataupun lewat WA chat kepada pemateri. Terima kasih Bu Rita semua dan rekan-rekan semua. Saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah bersedia bergabung bersama. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja di behind the screen nih, yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga majelis yang kita hadiri hari ini, acara ini selain menambah hasanah pengetahuan kita, membuat kita lebih fresh dan lebih bersemangat untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita, juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya Andina pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf dan keterbatasan saya dalam memandu webinar kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Yedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sesi demi sesi sudah kita lampaui dengan baik. Ilmu yang bermanfaat sudah kita terima. Hatur nuhun, jazakillah khair katsira atas sharing ilmunya Ibu Rita. Iya Bu, sama-sama Bu. Allah membalas dengan pahala yang setimpal. Amin. Amin. Terima kasih juga kepada Ibu Andina sebagai moderator webinar hari ini. Terima kasih juga kepada panitia atas penyelenggaraan webinar kali ini, serta terima kasih pula dan salam hormat saya bagi peserta Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktu dalam webinar ini. Semoga usaha kita dalam pendalaman materi biologi membuahkan hasil yang maksimal untuk anak didik kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Acara webinar berikutnya. Dengan berakhirnya acara ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bu Rita ya, nanti jangan sungkan-sungkan lagi ya Pak Agus kalau Bu Rita kita kontak lagi menjadi narasumber ya. Setuju. Itu saya malu sekali. Bu Rita, langsung Bu Rita. Iya. Iya, memang materinya sangat tinggi Bu Rita ya. Kadang kita juga ketika mengajarkan itu memilih cara paling efektif untuk menyampaikan ke siswa ya. Takutnya siswa di bawah tinggi-tinggi juga jadinya pusing. Iya Pak. Materi ini materi yang saya takutkan ini Teh. Iya. Iya betul ya.
Bu Rita nih. Iya, beruntung kita bertemu dengan Bu Rita ya, masih muda, kemudian tadi imut-imut ya. Ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Ya, duluan ya. Iya, siap, Pak Agus.